Halo, assalamualaikum adik-adikku. Hari ini kita akan belajar tentang mikroskop. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu mikroskop? Jadi, mikroskop itu adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup yang ukurannya mikroskopis atau yang berukuran kecil yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata kita. Nah, mikroskop ini ada dua jenis. Ada mikroskop dua dimensi yang disebut dengan mikroskop cahaya, dan ada mikroskop tiga dimensi yang disebut dengan mikroskop stereo. Oke, yang hari ini akan kakak jelaskan adalah tentang mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya itu dibagi menjadi dua ya, ada mikroskop elektron dan mikroskop cahaya. Nah, ini contoh dari mikroskop cahaya. Oke, sebelum kita belajar tentang bagaimana sih cara menggunakan mikroskop, kita harus tahu dulu ada apa saja bagian-bagian dari mikroskop. Yuk kita belajar bersama. Oke adik-adikku, kali ini kita belajar bagian-bagian mikroskop ya. Yang pertama itu ada lensa okuler. Lensa okuler ini berfungsi sebagai lensa yang paling dekat dengan mata dan untuk melihat objek dari preparat. Kemudian ke bawahnya ini ada tabung mikroskop. Tabung mikroskop berfungsi untuk meneruskan pengamatan dari lensa okuler ke lensa objektif atau bisa juga untuk mengatur fokus. Kemudian turun ke bawah kita melihat revolver. Revolver ini berfungsi untuk memilih lensa objektif dengan cara diputar. Kemudian jika sudah terdengar suara klik, berarti kita sudah memilih lensa objektif ya. Lensa objektif ini adalah lensa yang paling dekat dengan objek preparat dan juga ia dapat menangkap objek dari meja preparat. Kemudian di sini ada yang namanya makrometer dan adiknya bernama mikrometer. Makrometer berfungsi sebagai pengatur lensa objektif untuk mendekati dan menjauhi objek pengamatan dan mendapat bayangan objek yang belum fokus. Nih ya, kita tinggal diputar saja, nanti tabungnya akan bergerak nih lensa objektifnya mendekati objek preparat ataupun menjauhi ya. Sedangkan mikrometer berfungsi untuk lebih menajamkan lagi fokus bayangan objek yang melihat melalui lensa okuler ya. Selanjutnya di belakang nih, di belakang ini ada lengan mikroskop. Lengan mikroskop ini berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop ingin dipindahkan ya. Kemudian ada di depannya itu meja preparat. Meja preparat ini berfungsi untuk meletakkan objek preparat ya. Di meja preparat ini juga ada penjepit. Penjepit objek untuk menjepit preparat atau objek ya. Kemudian di bawahnya itu ada yang namanya kondensor. Di dalamnya juga ada yang namanya diafragma. Kondensor berfungsi untuk mengumpulkan cahaya, sedangkan diafragma itu berfungsi untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Nah, kemudian kita bisa lihat nih di bawahnya lagi ada cermin. Cermin ini nih berfungsi untuk menangkap dan memantulkan cahaya ke objek pengamatan mikroskop ya. Nah, kemudian selanjutnya ada kaki mikroskop. Seperti kaki kita pada umumnya yang berfungsi untuk menopang tubuh kita. Nah, kalau mikroskop ini, kaki mikroskop berfungsi untuk menopang mikroskop agar dapat berdiri ya. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat namanya sudut inklinasi. Sudut inklinasi ini berfungsi untuk menyesuaikan kedudukan mikroskop atau lensa okulernya agar bisa sesuai dengan mata kita.
Itu tadi bagian-bagian mikroskop. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengoperasikan mikroskop ya. Oke adik-adikku ya. Yang pertama kita letakkan mikroskopnya di latar atau alas yang datar. Dan pastikan di bawah mikroskopnya itu tidak ada kertas ataupun buku. Jadi pokoknya mikroskop harus aman dari benda-benda sekitar ya. Selanjutnya kita atur sudut inklinasinya. Kita atur sudut inklinasinya agar sesuai dengan penglihatan kita ya. Sambil kita rasakan kalau semisal posisinya sudah nyaman berarti sudah itu posisi kalian. Kemudian kita melihat cahaya cerminnya nih. Posisi cahayanya ada di mana ya? Kita lihat posisi cahaya cerminnya. Cerminnya kita atur. Cerminnya kita atur sambil kita lihat di mikroskop nih. Kalau semisal cahayanya sudah terang dan sudah jelas, berarti posisi cerminnya sudah seperti itu saja ya. Kemudian setelah cahayanya sudah diatur, maka tabungnya dinaikkan. Dengan apa tabung dinaikkan? Dengan makrometer. Tabungnya dinaikkan untuk meletakkan preparat di meja preparat dengan menggunakan penjepit. Dinaikkan dulu ya. Menaikkannya dengan makrometer. Oke, ketika sudah, kita akan melihat fokus dari lensa objektif yang terkecil. Kita lihat fokus lensa objektif yang terkecil ya dengan memutar revolver yang paling terkecil. Oke, nah tadi kita letakkan penjepitnya, ini masih kurang ini ya, berarti kita atur atas begini. Oke, terus kita turun lagi ke bawah. Nah, ketika sudah diatur lensa objektif yang terkecil, nah kita lihat dulu. Oke, jika belum jelas gambar objeknya, kita masih bisa atur fokusnya dengan mikrometer ya. Kita atur dengan mikrometer supaya lebih halus. Oke, nah sudah ya. Oke, kalau misalkan perbesaran yang kecilnya masih kurang jelas, kita bisa putar lagi lensa objektifnya. Kita pilih yang perbesaran yang lebih besar. Nah, kita lihat lagi dan kita atur fokusnya. Kalau sekiranya yang lensa objektif besar itu terlihat lebih jelas, berarti sudah yang dipilih lensa objektif dengan perbesaran yang besar ya. Kita atur fokusnya dengan mikrometer supaya lebih halus. Oke. Nah, seperti itu nak. Jadi kita terus atur objeknya sampai terlihat jelas dengan makrometer dan juga mikrometer. Oke. Nah, mungkin itu saja tentang cara penggunaan mikroskop cahaya. Oke, sekarang bagaimana cara mengembalikan mikroskop ke tempat semula ya? Nih, yang pertama kita pegang lengan mikroskopnya. Pegang menggunakan tangan kanan ya. Ataupun misalkan tangan kanan kalian kurang kuat, tergantung dengan kekuatan tangan kalian. Kalau kalian lebih kuat ke tangan kiri, boleh memegangnya dengan tangan kiri. Nah, kemudian tangan yang satunya, misalkan ini kakak tangan kiri ya, tangan satunya itu memegang bagian bawah mikroskop, kaki mikroskop ya. Kemudian posisikan mikroskop di depan dada kalian. Nah, setelah itu kalian pindahkan mikroskopnya ke tempat yang lebih aman atau ke posisi semula. Kalian berjalan dengan hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Kalian letakkan. Nah, itu. Jadi begitu ya penjelasan tentang bagian-bagian mikroskop dan juga cara menggunakan mikroskop dengan baik dan benar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kakak akhiri, wassalamualaikum